Surat Al-Hujurat ayat 14 sampai dengan ayat 18 ya. Kita coba pahami ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walama yadkhulul iman fi qulubikum. Berkatalah orang-orang Arab. Jadi al-a'rabu artinya orang-orang Arab. Ini bentuk jamak ya dari kata arabun. Jadi Arab bentuk jamaknya a'rabu gitu ya. A'rabun seperti ini. Jadi kalau a'rabun berarti orang-orang Arab. Ya. Kalau di dalam terjemahan itu kan ada tambahan Baduy gitu, tambahan ya, entah siapa yang menambahkan. Jadi orang Arab aja, artinya bangsa Arab. Berkatalah orang-orang Arab, kami telah beriman. Kemudian kul, katakan. Ya, katakan Muhammad. Ini perintah Allah atau perintah Al-Quran kepada Nabi untuk menegaskan, untuk mengatakan. Lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Ya. Jadi katakan bahwa lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin kulu, tetapi katakan saja aslamna, kami berislam. Jadi aslamna itu artinya apa? Berislam. Ya. Atau kalau mau diterjemahkan aslama, itu artinya apa? Aslama, berserah diri. Jadi kalau diartikan secara arti kata aslama itu ya penyerahan diri. Yang dimaksud penyerahan diri kemana? Penyerahan diri kepada penataan ajaran Allah. Ya, jadi katakan saja kalian itu, katakan saja bahwa kami berislam. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Karena lama artinya belum. Belum apa? Yadkhulil iman. Belum masuk iman itu. Fi qulubikum, di hati kalian. Ya, jadi berarti beda. Ya. Mereka bilang kami beriman, tetapi kata Allah kalian belum beriman, tetapi katakan saja berislam karena iman itu belum masuk di hati kalian. Artinya apa? Jadi bedanya iman dengan Islam. Jadi mereka bisa saja berislam atau yang lebih tepat baru berislam gitu maksudnya. Tapi belum punya iman. Islam itu kan penyerahan diri kepada tatanan hidup ajaran Allah. Jadi mereka menyerah. Dalam arti ikut kepada aturannya. Misalkan aturannya apa saja. Bunyal Islam ala khomsin. Islam itu dibina di atas 5 pembinaan. Apa aja? Syahadat, sholat, zakat, saum, ya. Dan haji itu. Nah, jadi mereka mengikuti ketentuan-ketentuannya. Mereka ikut syahadat, membaca syahadat, mereka sholat, ya. Mereka ikut infak, ikut bayar zakat, ya. Mereka ikutan juga puasa, ya. Kemudian mereka juga tidak makan daging babi misalkan. Itu kan ciri orang Islam begitu, ya enggak? Jadi berislam bisa jadi berislam tapi belum tentu ada iman. Nah, karena di sini dikatakan apa? Iman itu belum masuk, belum tertanam di hati kalian. Jadi masalah iman itu masalah kemantapan hati. Gitu. Sehingga orang Arab ini Islamnya ya Islam ikut-ikutan saja karena situasi. Begitu kan? Ya mungkin seperti halnya umat Islam pada umumnya gitu ya. Jadi belum tentu ada iman di hatinya. Karena iman itu hasil apa? Apa itu iman? Pengertian iman di dalam Al-Qur'an itu artinya sikap dasar. Jadi sikap dasar artinya mempercayai kepada
satu nilai kebenaran. Jadi mereka itu kalau dikatakan beriman, ya nilai kebenaran apa yang sudah mereka pahami, begitu. Jadi iman itu harus berdasarkan kepada hasil apa? Hasil memahami, mempelajari, memikirkan, merenungkan, akhirnya mendapat satu keyakinan bahwa ini benar dan saya siap untuk menjalankan prinsip kebenaran ini. Itu iman. Jadi mereka itu menyatakan iman tapi belum memahami, dalam arti belum memahami apa Al-Qur'annya. Jadi ini sejarahnya begini, sejarah surat ini kan surat Madaniyah. Ya. Surat diturunkan di Madinah. Jadi asal muasalnya orang Arab itu kan tidak mau mengikuti Muhammad, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, atau Arab itu asalnya itu bersikap kufur, bersikap negatif. Tapi setelah Nabi Muhammad punya kedudukan, punya posisi ya di Madinah, kemudian menaklukkan Mekah, akhirnya Muhammad menjadi yang memimpin bangsa-bangsa Arab saat itu, yang punya kekuatan. Akhirnya mereka menyerah kepada Muhammad. Nah, jadi keislaman mereka itu karena situasi, karena keadaan. Jadi karena Jazirah Arab itu sudah dikuasai oleh dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya, mungkin seperti halnya kita aja begitu kan. Kenapa kita berislam? Karena faktor apa? Karena faktor lingkungan, karena faktor ikut-ikutan, karena faktor juga pemerintah. Karena pemerintah mewajibkan setiap warga negara harus beragama. Maka mau tidak mau kita harus mengikuti agama dari orang tua. Orang tua ya Islam, ya ikut Islam. Nah, itu yang dimaksud aslamna. Jadi lebih baik bilang saja aslam. Apakah kita sudah punya iman? Umat Islam seumumnya? Belum, karena iman itu harus hasil memahami ayat-ayat Allah. Hasil memahami kitab suci langsung dari Allah. Sehingga membentuk satu keyakinan, dari keyakinan itu menjadi sikap dasar. Nah, itu jadi alasannya kenapa mereka dikatakan jangan bilang beriman, tapi bilang saja berislam boleh gitu. Karena iman itu belum tertanam. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi cermin buat kita dan buat umat Islam seumumnya seperti ini. Ya. Kita lanjutkan. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an. Apabila kalian mentaati Allah dan Rasulnya, ya, maka dia Allah tidak akan mengurangi ya. La yalitkum, mengurangi min a'malikum, nilai amal perbuatan kalian. Ya. Jadi di situ disebutkan pahala. Yang jelas begini, mereka kan baru berislam, baru ikut-ikutan saja ya, di dalam mengikuti aturan-aturan ya, dari Allah dan Rasulnya. Secara lahiriah mereka melaksanakan, menjalankan, tetapi belum ada dasar iman. Nah, namun begitu, apabila kalian mengikuti Allah dan Rasulnya, selama mengikuti Allah berarti mengikuti Al-Quran ya, dan Rasulnya artinya yang disampaikan dan juga yang dicontohkan oleh Rasulnya, maka tidak mengurangi nilai amal kalian. Jadi apa yang diperbuat, apa yang dijalankan itu tidak mengurangi nilai di mata Allah. Artinya ada penghargaan lah gitu ya. Allah masih menghargai. Misalkan kita walaupun kita Islam tapi belum punya dasar iman gitu. Keislaman kita masih ikut-ikutan. Nah, maka selama kita mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, nanti petunjuk ini mau diarahkan kemana? Mau diarahkan kepada pembentukan iman. Mau membuat agar keislaman itu menjadi Islam yang kafah, Islam yang seutuhnya. Ya. Islam yang seutuhnya itu luar dalam gitu. Dari aspek perilaku dan dari aspek alam pikiran gitu. Itu mau diarahkan ke situ.
Jadi selama kalian mengikuti Allah dan Rasulnya untuk diarahkan kepada Islam yang sebenarnya, ya, yang berdasarkan iman, maka itu bernilai apa? Itu tidak akan mengurangi nilai amal perbuatan kalian. Jadi di mata Allah itu ada nilainya, gitu. Tidak sia-sia lah begitu ya. Bukan sesuatu yang sia-sia sekalipun imannya belum ada, ya. Begitu. Innallaha ghafurur rahim. Dan Allah ghafurur rahim. Allah itu apa? Yang akan mengampuni dan yang akan merahmati. Nah, jadi tetap saja konteksnya adalah ke arah ini ampunan dan rahmat. Ya. Jadi Allah membuka pintu ampunan dan pintu rahmat bagi orang Islam yang mau mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya ke arah membina imannya. Imannya kan tadi belum ada. Gitu. Nah itu jadi. Kira-kira begitu ya ayat 14. Kita lanjut langsung. Ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Nah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sebenarnya orang yang beriman atau mukmin, ya, mukmin itu yang dikatakan mukmin orang yang beriman adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini penjelasannya. Yang dikatakan beriman itu atau mukmin itu orang yang imannya harus billah. Nah, billah itu apa? Keimanannya berdasarkan kepada Allah. Bukan masalah percaya kepada Allah, bukan. Bukan masalah percaya adanya Allah, bukan. Salah ya. Kalau orang Arab ketika itu mereka, orang-orang Arab itu, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Jadi yang dimaksud amanu billah bukan percaya adanya Tuhan, adanya Allah, bukan, itu sudah percaya. Tapi yang dimaksud di sini, mereka itu belum punya pandangan dan sikap berdasarkan firman Allah. Jadi harus keimanannya, keyakinannya bila menurut Allah. Menurut apa kata firman Allah. Ya firman Allahnya mereka baca enggak? Kan enggak gitu. Bagaimana punya keimanan? Bagaimana punya keyakinan? Nah, jadi itulah iman yang benar seorang mukmin itu adalah harus billah wa rasulihi. Jadi beriman punya dasar iman berdasarkan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ajaran Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Nah kemudian suma, kemudian lam yartabu, mereka itu lam yartabu. Arti lam yartabu apa? Kemudian tidak bersikap ragu. Benar nggak? Artinya itu. Lam yartabu, tidak ada keraguan. Nah, jadi iman yang benar itu ya berdasarkan kepada firman Allah ya, yang diajarkan kepada Rasulnya, dan mereka tidak punya sikap ragu. Kata lain dari tidak ragu apa? Yakin. Jadi yakin. Berarti benar-benar iman itu harus hasil mempelajari, memahami, merenungkan, akhirnya mendapat kesimpulan, oh inilah maksud dan tujuan hidup. Inilah maksud keberadaan kita di dunia ini. Kalau bukan begini ya apalagi? Nggak ada lagi yang bisa menjawab. Dan inilah jawaban yang bisa dipahami, masuk akal, gitu kan. Jadi jawaban yang jelas itu hasil dari tadabur gitu. Hasil dari ratil Al-Quran itu harus bisa melahirkan satu keyakinan. Lam yartabu. Nggak ragu lagi ini. Apa? Nggak ragu-ragu lagi inilah kebenaran. Setelah itu apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Setelah punya keyakinan maka selanjutnya apa? Jahadu, berjihad. Apa jihad? Arti jihad adalah berjuang atau bersungguh-sungguh. Langsung action. Setelah tidak ada keraguan maka action, ya, berbuat, bertindak, menjalankan apa? Kehidupan fi sabilillah, di jalan Allah. Artinya di jalan Allah artinya
mengikuti ketentuan-ketentuan Allah di dalam kehidupan. Itu. Pada jalan Allah. Dengan mengorbankan bi amwalihim wa anfusihim, dengan segenap hartanya, dengan segenap dirinya untuk menegakkan nilai-nilai ajaran Allah. Jadi harus orang yang beriman sebenarnya itulah yang jahadu. Ya. Jahadu ini artinya apa tadi? Dari kata jihad, berjuang. Bukan perang ya. Jihad jadi diasosiasikan perang namanya. Ya, bukan. Jihad itu maknanya berjuang. Kalau untuk perang ada lagi. Ya, qital itu perang, qatala itu perang. Tapi kalau jahadu ini berjuang atau bersungguh-sungguh. Maka pada hakikatnya hidup manusia ini adalah berjuang. Tidak ada manusia yang hidup yang tidak berjuang. Semua manusia ini pada hakikatnya berjuang. Ya enggak? Manusia punya cita-cita, punya keinginan, sesuatu yang dikejar. Maka untuk mengejar sesuatu harus berjuang. Gitu. Jadi hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan adalah pengorbanan. Gitu. Jadi kalau dikatakan siapa sih manusia di dunia yang enggak berjihad? Jihad itu artinya berjuang. Cuman jihadnya fi sabili apa gitu. Jihadnya di jalan mana, untuk tujuan apa, gitu aja bedanya. Nah, orang yang sudah beriman, orang yang sudah mendapatkan nilai-nilai ajaran Allah, di hatinya sudah punya keyakinan, maka dia bersungguh-sungguh. Arah perjuangan hidupnya untuk ini, untuk menegakkan nilai-nilai ajaran Allah, gitu. Yang disebut apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Itulah mereka yang benar. Itulah yang imannya benar. Nah, inilah keimanan yang sebenarnya ini seperti ini. Jadi iman itu yang harus kita capai ini. Amanu billah wa rasulihi, harus berdasarkan kepada firman Allah. Jadi firman Allahnya mana? Al-Quran, harus dipahami dulu. Maka nanti timbul pemahaman, timbul keyakinan, lam yar tabu, tidak ada keraguan. Jadi orang teh ngaji teh tadabbur Quran itu harus bisa mendapatkan keyakinan. Benar enggak nih gitu. Kalau perlu tanya sana sini, ini benar enggak? Tanya semua narasumber kalau perlu gitu. Banding-bandingin supaya benar-benar ya yakin. Kemudian nanti silakan, keputusan itu ada pada diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri dengan Allah gitu. Ya Allah, inilah kebenaran yang saya yakini. Gitu, harus sampai lam yartabu gitu ya. Berarti hasil memahami sungguh-sungguh. Kemudian hasil itu maka jahadu. Ya, kesananya jadi jihad. Jadi ada kesungguhan di dalam menjalankan nilai-nilai ajaran Allah. Itu ya saya kira ya ayat ke-15. Ini untuk menegaskan kepada si orang-orang Arab tadi yang berkata kami beriman, belum ada iman. Ya, belum ada dasar, ya, belum ada pemahaman tentang kitabullahnya mereka. Gitu. Tapi berislam oke gitu ya. Kita lanjutkan. Qul atu alimunallaha bidinikum. Katakan, apakah apakah ya? Apakah tu'allimuna? Apa arti tu'allimu tadi? Allama, mengajarkan ya. Allama yu'allimu. Tu'allimu artinya kalian, domirnya. Apakah kalian mau mengajarkan Allah? Itu kan secara arti kata begitu ya. Bidinikum, bi dengan din apa? Tatanan, atau katakanlah dengan di sini yang dimaksud dinikum agama kalian. Bisa dipahami kalimat? Yang di situ ya dengan apa tadi? Apa terjemahan itu tadi? Kalimat atu alimunallaha bidinikum. Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Tentang agamamu. Nah, jadi di sini kan apakah kalian mau mengajari Allah? Allah diajar oleh kalian. Berarti yang punya ilmu siapa? Kalian.
kalian punya ilmu untuk mengajarkan kepada Allah. Tentang apa? Bidinikum, tentang agama kalian. Yang seharusnya Allah kan. Yang seharusnya Allah mengajarkan kepada kalian tentang din. Tetapi ini Allah bertanya, Quran bertanya, kan tadi kalau mereka belum ada dasar iman berarti belum memahami ilmu. Ya enggak? Ilmunya dari mana? Ilmu pengetahuan mereka tentang ajaran Allah dari mana? Berarti nanti sama dengan apakah mau mengajari Allah dengan ilmu kalian. Mereka merasa punya ilmu, sudah punya ilmu karena memang orang Arab itu kan sudah punya nilai-nilai ajaran apa? Ingat di dalam surat An-Najm dikatakan di dalam surat An-Najm agama Arab itu adalah agama yang dikenal dengan sebutan Lata, Uzza, Manat gitu kan. Aro'aitumul Lata wal Uzza wal Manat salisatan ukhra gitu kan. Jadi mereka itu sudah punya nilai-nilai, ya sebut saja agama yang dianut oleh orang-orang Arab ya, yang disebut nama-namanya itu adalah ajaran Lat, ajaran Uzza dan ajaran Manat. Nah, jadi kalau mereka mengatakan iman sementara ilmunya berdasarkan apa nanti keimanannya itu? Barangkali ini dalam bentuk sindiran. Apakah kalian mau mengajari Allah dengan agama kalian? Atau bisa juga nanti Allah di sini menjadi objek tu'allimunallaha, artinya mengajarkan ajaran Allah bidinikum dengan agama kalian. Kalau mereka nanti belum ada iman, terus nanti mau mengajarkan agama, mau mengajarkan tentang Allah dengan ilmu yang mana? Dengan ilmu yang kalian punya. Nah, itu jadi masalahnya kan di situ. Karena masih konteksnya masih dalam kalimat ucapan Arab tadi, al-a'rabu qalatil a'rabu amana itu. Maka Allah menegaskan kalian belum beriman karena iman itu belum tertanam di hati kalian. Berarti belum punya ilmu, belum memahami ilmu. Terus nanti mau mengajarkan tentang Allah bidinikum dengan agama versi kalian. Dan ini kecenderungan ini terjadi nggak nantinya? Karena mereka tidak memahami Al-Quran, akhirnya kembali ya kepada kecenderungan, ya kembali terjadi aduk-adukan, ya ajaran Muhammad atau Al-Quran itu dengan nilai-nilai yang pernah mereka anut, yaitu nilai-nilai Lata, Uzza dan Manat itu nanti. Kan bisa ke sana nanti karena kalimat ini, ayat ini, atu'allimunallaha bidinikum, sehingga kalian orang-orang Arab ini bisa-bisa mengajarkan tentang Allah dengan agama kalian. Bukan ajaran Allah yang murni, paham enggak? Yang murni dari Al-Quran. Nah, misalkan kalau boleh saya sebut apa saja nilai-nilai ajaran agama sepeninggalan Nabi Muhammad yang dianut, yang diajarkan, yang disebarkan oleh dunia Arab ke dunia, ya, yang dianggap itu sebagai ajaran Islam. Itu yang dimaksud tu'allimunallaha bidinikum. Sama nggak? Mengajarkan tentang Allah dengan agama kalian. Lahirlah 3 pelajaran, ya, yang disebut namanya terkenal dengan sebutan ajaran tauhid, ajaran fikih, dan ajaran tasawuf gitu. Nah, itu sebenarnya tauhid, fikih, dan tasawuf itu sebenarnya adalah istilahnya revolusi balik nama dari nilai-nilai yang sebelumnya. Jadi sudah ada pencampur adukan atau pengaruh, ya. Sudah tidak lagi murni, ya. Jadi kalau kita mau bahas lagi perlu waktu. Pernah dibahas kan, disinggung tauhid itu apa? Ya, tauhid itu adalah ajaran yang mempelajari tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Itu sebenarnya adalah filsafat ketuhanan, gitu. Jadi bukan dari Al-Quran, itu filsafat ketuhanan saja. Ya. Kemudian apalagi fikih, gitu kan? Fikih itu ada pengaruh dari budaya,
Arab. Jadi tidak bisa dibedakan mana budaya Arab, mana ajaran Allah dan Rasulnya. Gitu. Sehingga ada istilah amalan-amalan sunnah itu. Kemudian itu. Kemudian ada lagi tasawuf. Tasawuf itu apa? Mempelajari tentang hubungan kedekatan manusia dengan Tuhan. Gitu. Dengan jalan bersemedi, dengan jalan menyendiri dan itu kan. Nah itu ya contoh menyinggung saja. Jadi tu'allimunallaha bidinikum, akhirnya mengajarkan tentang Allah dengan agama kalian. Jadi Arab itu kan sudah punya agama. Ketika seorang nabi dan rasul menyampaikan pelajaran kepada kaumnya, apakah kaumnya belum punya agama? Pasti udah punya, biasanya udah punya. Karena para nabi itu hanya menyampaikan pesan-pesan yang pernah disampaikan kepada nenek moyang kaumnya kan. Pesannya sama, cuman ajarannya sudah ada perubahan. Pesannya yaitu ya udah ada pergeseran, perubahan. Nah, jadi intinya sama kan, menyampaikan peringatan, ya enggak? Ada peringatan bahwa nanti akan ada hari kebangkitan, kan itu intinya juga semua sama. Cuman bagaimana menghadapi hari kebangkitan itu, nah ini sudah ada pergeseran-pergeseran. Bagaimana supaya kita selamat menghadapi hari kebangkitan. Nah, inilah yang mau diluruskan oleh apa? Oleh setiap nabi dan rasul. Itu. Nabi Muhammad belum menyampaikan Al-Qur'an, orang Arab sudah punya agama. Dan mereka percaya akan adanya kebangkitan lagi. Tetapi caranya, jalannya sudah tidak lurus lagi gitu. Ada syafaat lah gitu. Ada surga sementara. Nah ini mau diluruskan lagi, sehingga supaya umat Nabi itu kembali menjadi umat yang berkualitas secara moral, akhlak dan pemikiran, gitu kan. Diluruskan lagi. Kira-kira begitu ya. Jadi ini atu'allimuna Allah bidinikum. Kita lanjutkan kalimatnya, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan Allah mengetahui segala yang di langit dan yang di bumi ini. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah bikulli syai'in, atas segala sesuatu, alim, mengetahui. Nah, di sini menegaskan bahwa Allah mengetahui segalanya. Jadi terhadap orang Arab ini dikatakan bahwa Allah ini mengetahui segalanya tentang apa yang kamu ajarkan. Kan itu ya. Sehingga semua kita ini berada di bawah pengetahuan atau berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat berikut. Yamununa alaika an aslamu. Nah, ini kalimat yang rada sulit juga nih. Yamununa. Apa arti yamununa? Mereka merasa berjasa. Di sini ada dua kata yamununa. Yang pertama yamununa alaika an aslamu, yang kedua ada yamununa alaikum an hadakum. Jadi yang pertama yang menjadi subjek yamunu, kata kerja mana yamunu. Yamunu sebut saja ya. Subjeknya yang pertama itu orang-orang Arab kan. Kemudian ada pada kalimat berikutnya ada balillahu, ada. Nah, balillahu yamunu juga kan. Allah juga yamunu. Tapi kalau untuk Allah yamununya apa berarti kan? Yang menimpakan nikmat. Beda tuh diartikan aja. Jadi beda ya. Yang satu diartikan merasa berjasa. Yang satu diartikan menimpakan nikmat. Nah, padahal katanya sama yamunu. Nah, kira-kira apa yang dimaksud? Nah, kita perhatikan. Yamununa alaika an aslamu. Jadi kata yamunu ini sama dengan keislaman mereka itu bergantung kepada sosok Anda Muhammad. Sosok engkau. Bisa dipahami? Coba susunan kalimatnya. Yamununa kata kerja ya. Alaika kepadamu. Munya siapa? Muhammad. An aslamu keislaman mereka.
Jadi keislaman mereka itu ya menggantungkan, mengandalkan kepada sosok Muhammad. Bisa dipahami maksudnya? Jadi mereka menyerah kepada penataan hidup yang baru itu, mereka menyerah kepada siapa? Kepada Allah bukan? Bukan, tapi kepada Muhammad, sosok Muhammad. Gitu. Karena Muhammad punya posisi kuat. Karena Muhammad memimpin, jadi ya ikut Muhammad. Jadi bukan Islam kepada Allah. Jadi keislaman mereka sebenarnya yamununa alaika. Mereka itu bergantung ya, atau mengandalkan segala-galanya kepada Muhammad. Karena kan tadi yang dilihat mereka Muhammad, mereka paham Qur'annya enggak? Enggak, mereka paham perintah dari Allah yang sebenarnya kan enggak tahu. Hanya melihat Muhammad, wah Muhammad nih. Sekarang yang ngatur Muhammad, yang mimpin Muhammad. Nah, itu yang dimaksud yamununa alaika an aslamu. Keislaman mereka itu hanya ikut kepada Muhammad. Nah, maka jawaban Al-Qur'an, kul la tamunu alayya islamakum. Katakan Muhammad, la tamunu alayya. Alayya artinya kepadaku. Jangan bergantung kepadaku. Islamakum, Islamnya keislaman kalian. Paham nggak nih maksud saya? Maksud kalimat itu paham nggak? Janganlah bergantung kepadaku, keislaman kalian. Keislaman mereka kan tadi mereka Islam artinya berserah diri. Mereka menyerahkan dirinya untuk mengikuti ajaran baru, agama baru menurut mereka. Tapi penyerahan dirinya mereka pusatkan kepada sosok Muhammadnya. Gitu. Karena tanpa memahami Al-Qur'annya. Begitu kan? Nah, maka katakan jangan bergantung kepadaku, keislaman kalian itu. Ya. Kecenderungan ini ada nggak? Jadi keislaman umat Nabi kepada sosok nabinya. Nah, ini nanti kecenderungan ini akan berbentuk ketergantungan orang kepada hadis-hadis. Jadi bukan kepada Al-Quran, tapi kepada hadis-hadis. Kan yang lebih mendasar, yang lebih tinggi kedudukannya Al-Quran. Tapi iman kebanyakan hanya melihat hadis. Ini hadis itu melihat apa? Melihat bagaimana Nabi, apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, dan segala-gala tentang Nabi. Itu yang dimaksud. Ya enggak? Yamununa alaika an aslamu. Jadi artinya mereka menggantungkan kepadamu keislaman mereka. Maka katakan jangan menggantungkan kepadaku keislaman. Gitu. Tetapi ini jawaban Allah. Harusnya bagaimana? Balillahu yamunu alaikum. Apa artinya? Bal artinya tetapi Allah ya. Yamunu. Tadi diartikan apa yamunu? Enggak, tadi yang saya sebut. Keislaman mereka menggantungkan, mengandalkan Muhammad. Nah, sekarang yamunu juga sama. Kita konsisten dengan arti yang tadi. Tetapi Allah yamunu, tetapi Allah menggantungkan alaikum kepada kalian. Justru Allah menggantungkan, mengandalkan kalian. Jadi ulah ngagantel ke Muhammad gitu. Tetapi justru Allah menggantungkan kepada kalian. Apa artinya? Allah memberi kepercayaan nggak kepada kita, kepada umat Nabi? Maksudnya itu. Allah memberikan kepercayaan atas kalian kepada kalian. Untuk apa? Untuk ini. Anhadakum lil iman. Untuk mempedomani kalian. Hadakum artinya mempedomani kalian. Lil iman ke arah iman. Berarti udah punya iman belum? Belum. Maka Allah mau mengarahkan. Dalam hal ini orang-orang Arab, ya enggak, yang bergantung kepada Muhammad, yang bergantung pada sosok Muhammad. Karena apa? Karena enggak paham Qur'annya. Belum ada iman di hatinya.
Allah mau mengarahkan mereka untuk agar mempunyai dasar ini. Jadi artinya jangan tergantung kepada sosok Muhammad, ya enggak, tetapi tergantunglah kepada dirimu, ya, dengan keimanan yang Allah bentuk di hatimu. Paham nggak maksudnya? Jadi yang diinginkan oleh Allah, kita baca, pahami Al-Quran, gitu ya, lihat petunjuknya apa, ya, apa saja yang Allah berikan, perintahkan kepada kita, apa Al-Quran itu kan ada dua, ya, ada dua sasaran, membangun alam pikiran, ya, membentuk penerangan tentang hakikat hidup ini. Sudah paham belum? Ini langsung dari Sang Pencipta, gitu ya. Kalau Nabi itu kan manusia, hanya utusan untuk menyampaikan peringatan, untuk menyampaikan pelajaran, gitu. Tapi kita tergantung seutuhnya harus kepada Allah dan pelajarannya. Gitu. Kan Muhammad mah manusia biasa kan. Innama ana basarun mislukum. Saya hanya manusia seperti kalian. Jadi salah kalau hitung kepada sosok Muhammad pribadi, begitu. Tetapi harus diikat dengan Al-Qur'annya. Tidak boleh lepas dari Al-Qur'an. Nah itu, jadi yang Allah inginkan itu adalah kita pahami Qur'annya, baca Qur'annya, kita berhubungan langsung dengan Allah. Jadi hubungan hamba dengan Allah itu dua arah. Dari Allah kepada kita melalui apa? Melalui Al-Quran. Jadi Allah Sang Pencipta kita menghubungi kita melalui Quran ini, ya, kita baca apa yang diinginkan olehnya. Allah menginginkan apa dari kita? Allah menginginkan agar kita tahu ilmu ajarannya. Dan selanjutnya apa? Allah menginginkan kita berbuat mengikuti aturan itu. Gitu ya. Perlu lihat Nabi nggak? Ya Nabi kan nggak kelihatan sekarang, mana Muhammadnya sudah nggak ada, tapi yang ada ini kan. Nah, ini langsung dari Allah. Sekalipun Nabi Muhammad, sosok Muhammadnya sudah tidak ada, ya, tapi petunjuknya sudah kita terima dari Allah langsung. Begitu. Nah itu yang Allah izinkan. Apa tadi? Allah yamunnu alaikum, bisa dipahami? Bisa dicerna kalimatnya. Apa? Tetapi Allah menggantungkan kepada kalian an hadakum lil iman, untuk mempedomani kalian ke arah iman, in kuntum shodikin, jika kalian benar. Shodikin kan artinya benar. Jadi yang benar itu ya ini, yang benar itu adalah Allah mengandalkan kita, mengandalkan apa? Kemampuan kita, kesungguhan kita untuk belajar, untuk memahami firman-Nya, supaya ada iman di hati kita. Setelah tertanam iman, maka iman itulah yang akan menjadi ruh, penggerak, ya enggak, dalam segenap aspek laku perbuatan. Gitu. Itu yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita tidak paham Qur'annya, tidak ditadaburi Al-Qur'annya, ya nggak punya ilmu, nggak punya cahaya terang. Akhirnya lihat siapa? Lihat sosok Muhammad. Apa kata Muhammad? Muhammad jadi ke arah kultus individu nantinya. Begitu. Itu yang diinginkan Allah. Jadi langsung kita ini mendapatkan ruh, ya, tenaga pembangkit budaya, tenaga pembangkit perilaku itu langsung dari Allah Sang Pencipta. Begitu. In kuntum shodikin, jika kalian benar. Jadi yang benar itu ya begitu. Ya, jadi gejala ini sudah tidak semata-mata Al-Quran menyampaikan kalimat seperti ini, bahwa mereka menggantungkan keislaman mereka kepada sosok Anda Muhammad. Katakan, jangan menggantungkan kepadaku, tetapi Allah menggantungkan kepada diri kalian. Artinya Allah memberikan kepercayaan penuh kepada kita, enggak? Jadi kita ini harus percaya diri. Allah memberikan kepercayaan. Percaya diri dengan firman Allah. Jadi baca firman-Nya, pahami, silakan ambil sikap, ambil keputusan sendiri berdasarkan petunjuk Allah. Hanya kita dengan Allah, begitu yang diinginkan oleh Allah. Gitu kan? Ini kan pernah dibahas juga pada ayat sebelumnya, kan ada semacam ini. Ya.
Cuman itu kepada orang-orang yang beriman. Ya enggak, pada ayat masih dalam surat Al-Hujurat. Kalau ini kepada Arab yang belum punya iman gitu. Ingat nggak ayat sebelumnya kan ada apabila Muhammad mengikuti segala yang kamu inginkan, maka akan menyulitkanmu. Maka yang Allah inginkan, Allah mencintai adanya iman di hatimu itu. Allah sudah menghiaskan iman itu, kan begitu. Jadi jangan segala-gala ke Muhammad. Ya, tetapi tidak punya kepercayaan diri dengan firman Allah ini. Nah, sederhananya begini, jadi bahwa ajaran Allah ini adalah bagaimana kita mempersiapkan menghadapi hari keputusan. Jadi yang penting yang akan ditanya nanti di hari keputusan adalah segala hal yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini akan dibentangkan lagi nanti di akhirat. Ini ajaran Allah. Udah sampai belum? Udah sampai itu. Ini sudah dijalankan belum? Ini sudah ditinggalkan belum larangan ini? Hal-hal yang tidak ada di sini nggak akan ditanyakan gitu. Gampangnya kan begitu. Ya begitu jadi. Allah sudah memberikan apa istilahnya? Fadlan minallah warahmatan kan gitu dalam ayat sebelumnya itu. Itu sudah menjadi satu karunia dari Allah dan satu kenikmatan, ya. Satu kepercayaan diri, cukup dengan firman Allah kita menjalani hidup. Yang penting inilah yang akan kita pertanggungjawabkan di hari keputusan. Gitu. Kan kita mah banyak yang meributkan hal-hal yang ya praktisnya sepele gitu, masalah niat gitu. Kalau sholat harus pakai niat, kumaha kan sampai ribut orang tentang kunutnya gitu. Pakai kunut atau tidak gitu. Nah, kalau kita sudah punya iman, itu sudah punya kenikmatan tersendiri, sudah nyaman. Hal-hal gitu mah gak akan ditanya sama malaikat. Ya enggak. Tentang apa syariat, tentang teknik sholat yang berbeda-beda misalkan, itu kan suka diributkan ya. Tapi yang akan ditanya oleh Allah nanti, kita sholat atau tidak itu. Bukan masalah teknisnya gitu. Dan sholatnya itu juga, apakah sholatnya kita berfungsi membina kesadaran atau tidak. Gitu. Sehingga berdasarkan Al-Quran ini kita menjalankan segalanya ya untuk siap menghadapi keputusan. Nah itu saya kira ya tentang apa tadi, yamunu balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shodikin. Innallaha ya'lamu, ayat terakhir, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui perkara gaib, ya, perkara yang tidak tersaksikan atau rahasia langit dan bumi ini, dan wallahu basirun, dan Allah basir. Apa arti basir? Melihat, memperhatikan. Allah itu basirun, Allah itu memperhatikan bima ta'malun, terhadap segala yang kalian perbuat. Berarti kita ini berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu, ini termasuk perkara gaib juga. Kan kita nggak lihat bahwa kita dalam pengawasan. Maka oleh Al-Quran diberitahu, ya, kita nggak menyaksikan. Ternyata kita berada dalam pengawasan Allah. Sehingga segala yang pernah kita lakukan nggak akan hilang. Itu semua akan dihadapkan di hari keputusan. Nah jadi mungkin itu ya surat Al-Hujurat. Ya saya kira saya juga masih mencoba memahami. Tapi ini setidaknya kita bisa menambah perbendaharaan kosakata, ya enggak? Kemudian ada sedikit-sedikit bisa kita memahami apa maknanya, artinya, atau setidaknya juga ada wawasan yang bisa kita dapat. Kemudian apa pelajaran hikmah buat kita? Coba kira-kira. Jadi bukan hanya memahami, tapi buat kita apa nih pelajarannya, hikmahnya dari ayat 14 sampai 18.